Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-7 dari mata kuliah metode konstruksi, di mana pada pertemuan kali ini atau di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai manajemen penggunaan alat berat serta penjadwalan di lapangan nantinya. Baik, kita ketahui bahwa sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai gambaran umum metode konstruksi, kemudian apa itu pemindahan tanah mekanis, kemudian alat berat yang akan digunakan apa saja beserta fungsi dan produktivitasnya. Tiba di pertemuan 7 ini kita membahas tentang bagaimana cara alat dan penjadwalannya. Baik, yang pertama kita harus melakukan inventarisasi atau identifikasi setiap lingkup dari pekerjaan. Yang pertama kita harus inventarisasi dulu lokasi pekerjaannya, terletak di mana, di lokasi mungkin sesuai administrasi atau geografis. Maksudnya administrasi itu di kota apa, di kecamatan apa, di desa apa, kemudian masuknya di lingkup pedesaan atau di perkotaan, tengah kota dan sebagainya. Kita harus memahami lokasi pekerjaan kita terlebih dahulu. Lalu yang kedua kita harus memetakan hasil pemetaan awal. Hasil pemetaan awal seperti luas, volume, kondisi medan. Jadi luas galian, volume galian, luas area pekerjaan, volume galian, timbunan, dan sebagainya. Lalu kondisi medan ini berhubungan dengan topografi. Mungkin bisa bertopografi datar, bisa lembah, bukit, atau rawa, dan sebagainya. Karena nanti kondisi medan ini akan mempengaruhi alat yang akan digunakan. Baik itu roda, kemudian kekuatan, horsepower-nya, dan sebagainya. Kemudian jenis pekerjaan harus kita inventarisasi juga, apakah itu pekerjaan untuk galian basah, pengerukan, atau galian biasa, atau pekerjaan timbunan, atau itu perataan, atau bahkan pemadatan. Kita harus inventarisasi dulu. Lalu jenis material. Jenis material penting karena menentukan jenis alat, tipe, dan bentuk kelengkapannya. Jadi materialnya apa yang kita akan tangani, mungkin tanah biasa, atau tanah padas, tanah liat, pasir, lumpur, atau bahkan batuan. Kemudian selanjutnya aksesibilitas. Jadi akses ini sangat penting karena jika nggak ada akses nantinya ya alat kita nggak bisa optimal mengerjakan di suatu lokasi. Sehingga akses itu sangat penting. Kalau jalannya memang bagus ya berarti kita gunakan saja fasilitas yang sudah ada. Kemudian apabila memang belum ada jalannya ya kita terpaksa atau kita harus membuatnya. Bagaimana caranya agar mobilitas alat maupun pekerja itu bisa menuju ke lokasi pekerjaan. Kemudian ada juga jalan kerja. Jalan kerja yang jalan yang digunakan untuk lalu lintas di suatu lokasi pekerjaan. Atau juga bisa membangun suatu depo atau pelabuhan untuk alat. Itu penting juga karena maintenance bisa dilakukan di lokasi pekerjaan. Kemudian yang terakhir kita harus memperhitungkan waktu dan biaya. Jangka waktu kita berapa, kemudian biaya yang telah dianggarkan berapa, itu sangat penting. Karena nanti kualitas akan ditentukan oleh kedua variabel ini, waktu dan biaya. Baik, untuk alokasi pekerjaan, kita perlu mengalokasikan pekerjaan, jadi macam-macam dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat itu. Mungkin kita harus mengidentifikasinya dulu. Bisa juga berupa galian basah, kemudian pemindahan jarak jauh, pemadatan tanggul, galian, saluran induk, dan sebagainya. Kita harus identifikasi dulu macam dan jenis pekerjaan. Tentunya pekerjaan itu harus memenuhi syarat. Syarat dalam hal ini harus bisa
atau dilaksanakan dengan kemampuan alat yang tersedia oleh kita. Kemudian volume pekerjaannya kita ukur atau kita hitungkan besar, kecil, atau sedang. Kalau itu galian volumenya berapa? Kalau mungkin ada standarnya atau ada dari setiap penyedia jasa mungkin menetapkan standar kalau di atas 1000 kubik mungkin dianggap besar, kalau di antara 500 sampai 1000 mungkin sedang, dan di bawah 500 mungkin kecil. Itu tergantung dari masing-masing penyedia jasa. Lalu lokasi pekerjaan. Lokasi pekerjaan tadi sudah disinggung di awal. Lokasinya di mana? Kemudian yang penting lagi, lokasinya nanti terpusat atau tersebar di beberapa tempat, beberapa titik. Itu perlu dipikirkan juga. Kalau terpusat mungkin lebih ekonomis dan efektif karena kegiatan akan terpusat di suatu titik. Tapi kalau tersebar, kita perlu mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya yang nanti yang akan ditimbulkan. Kemudian jumlah tenaga manusia, kemudian alat, dan sebaliknya. Jadi diupayakan SDM dan alat harus seimbang. Jangan sampai SDM-nya besar, kemudian alatnya kecil, atau sebaliknya. Alatnya besar, SDM-nya kecil, tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan alat, itu nanti akan menjadi kendala tersendiri dari suatu kegiatan proyek. Kemudian prasarana yang ada itu digunakan untuk mobilisasi maupun mobilitas dari kendaraan atau alat yang digunakan dalam suatu proyek. Kemudian fasilitas penunjang seperti basecamp, parkir, bengkel, gudang, dan kru harus ada juga. Lalu penyediaan alat dan suku cadang sangat penting apabila nanti alat tersebut mengalami kendala, berupa kerusakan atau membutuhkan ganti suku cadang dan sebagainya. Lalu yang terakhir, kita bisa membuat time schedule atau jadwal sehingga target-target yang akan kita laksanakan bisa terlihat di situ, penuhi atau tidaknya. Mengalami kemajuan maupun kemunduran itu bisa dilihat di time schedule. Baik, untuk selanjutnya yaitu dalam hal pemilihan alat. Jadi dalam hal pemilihan alat ini kita harus jeli. Yang pertama kita harus meneliti atau mengamati jenis alat dan perlengkapannya. Sesuaikan jenis kegiatan. Misalnya untuk pekerjaan tanah kering, stripping, atau penggusuran, kita harus memakai alat namanya bulldozer. Sedangkan kalau tanah basah, kita bisa menggunakan dragline atau floating excavator. Jadi gunakan alat beserta kelengkapannya sesuai dengan jenis kegiatan. Jangan sampai jenis kegiatan dan alatnya tidak match, nanti akhirnya akan menimbulkan mundurnya waktu, membengkaknya biaya, dan sebagainya. Kemudian model atau tipe alat. Jadi harus sesuai dengan kondisi medan kerja dan harus disesuaikan dengan jenis material juga. Contohnya, misal pengucuran tanah rawa, kita menggunakan swam dozer. Lalu kalau medan bukit, mungkin pakai dozer dengan tambahan turbocharger. Lalu untuk pengangkutan di medan licin kita pakai dump truck dengan tenaga 4WD atau 4-wheel drive. Jadi itu model dan tipe kita harus sesuaikan juga dengan kondisi dari medan kerja. Lalu jumlah dan ukuran alat. Nanti ini akan berimpact atau berdampak pada produktivitas. Sehingga produktivitas yang kita harapkan yaitu produktivitas yang tinggi dari masing-masing alat. Jadi medan, kemudian jenis material dan cara, lalu hubungannya juga dengan harga ekonomis ini. Jadi
untuk mengusur dan menabur timbunan, contohnya ini contoh kasusnya, untuk mengusur dan menabur timbunan bisa menggunakan dozer, dump truck, dan loader, tergantung jarak. Kalau nanti tanahnya keras, bisa memakai dozer dilengkapi dengan tipper dengan cara peladangan. Jadi nanti jumlahnya akan kita sesuaikan, kita hitung, jadi kita hitung bagaimana mendapat produktivitas yang paling efektif atau paling tinggi dari suatu kegiatan tersebut. Karena nanti bisa juga kita meleset juga dalam perhitungan. Jadi hubungannya dengan efektif dan efisien. Nanti mungkin bisa begini, 50 dump truck dengan kapasitas 8 ton, biaya OP-nya besar. Nanti bisa dibuat alternatif, jadi 8 dump truck saja, tapi kapasitasnya besar, 50 ton. Tapi nanti pasti dalam suatu keputusan ada risiko atau kelemahannya. Nah, dalam hal ini kelemahannya kita menggunakan dump truck yang kapasitas besar, mungkin mobilitas terbatas. Karena jalan yang dilewati tidak semua bisa menampung beban dari dump truck tersebut. Nanti akibatnya apa? Jalannya mungkin rusak. Kita harus kompensasi, memperbaiki, dan sebagainya. Jadi harus dipikirkan secara matang dalam pemilihan alat ini. Kemudian yang terakhir harus memiliki kesederhanaan dalam operasi dan pemeliharaan. Jadi usahakan pemilihan alat atau kita memilih alat yang pemeliharaannya itu mudah, gampang. Kemudian gampang itu maksudnya kalau butuh ganti suku cadang itu kita bisa tarik kapanpun, di mana lokasinya kita bisa menemukan. Kalau alatnya khusus, kita nanti kalau mengalami kerusakan pasti kita akan order terlebih dahulu. Carinya susah, harus inden dan sebagainya. Contohnya dozer itu lebih sederhana daripada kita menggunakan scraper. Walaupun fungsinya hampir sama, tapi mungkin yang lebih banyak digunakan dozer. Karena apa? Lebih sederhana dalam OP. Kemudian faktor lain dalam pemeliharaan alat, antara lain alat yang sudah ada atau existing, model atau standar yang ada di pasaran, nanti hubungannya dengan kemampuan operator. Jadi orang sudah biasa mengendalikan yang sudah ada di pasaran daripada yang belum banyak di pasaran. Biasanya orang akan beradaptasi dulu, bisa mungkin tapi beradaptasi dulu. Atau mungkin ada operator yang ini saya tidak mampu untuk menggunakan alat ini karena mungkin keluaran terbaru atau cara kerjanya berbeda dengan yang biasa dan sebagainya. Jadi standar yang ada di pasaran itu perlu kita pertimbangkan. Kemudian tersedianya suku cadang, dan yang terakhir layanan purna jual. Jadi setelah alat tersebut masa ekonomisnya atau umur ekonomisnya sudah habis, layanan purna jualnya itu masih cukup. Lalu untuk pengadaan alat itu ada beberapa opsi. Kemudian kita harus melihat dari beberapa faktor. Yang pertama, sumber biaya pengadaan alat, bisa dari biaya sendiri, prosedur dan syaratnya lebih mudah karena kita menggunakan dana kita sendiri, atau melalui pinjaman. Kalau pinjaman tentunya harus ada syarat-syarat yang cukup detail ya. Dari kajian dulu, layak enggak, kemudian syaratnya cukup banyak, spek alatnya harus dirinci. Kalau kita menggunakan skema pinjaman. Kemudian biaya lain-lain, misalnya pengangkutan ke lokasi base camp alat atau depo alat ke lokasi, perakitan, perjanjian sewa bila itu dilakukan sewa, atau biaya modifikasi. Kemudian asal dari peralatan tersebut. Mungkin alat tersebut merupakan pemindahan dari tempat lain, tetapi masih dalam satu instansi, atau peminjaman sementara, atau sewa, atau pemberian baru, atau
second atau bekas, ada yang modifikasi sendiri. Nah, soal peralatan itu sangat penting, jadi kita harus mengidentifikasi itu juga. Itu mengenai pengadaan alat. Lalu cara pelaksanaan dengan alat berat, ada beberapa sudut pandang dari penyedia jasa dan dari owner. Jadi kalau dari penyedia jasa bisa dikerjakan sendiri melalui sistem kontrak atau diborongkan. Nanti dia membuat subkon ke penyedia jasa di bawahnya. Lalu kalau dari sudut pandang owner, dalam hal ini mungkin pemerintah atau swasta juga bisa dikerjakan sendiri dengan sistem swadaya atau diborongkan. Ini sistemnya kontrak kalau diborongkan. Ini cara pelaksanaan dalam penggunaan alat berat. Kita bahas satu persatu dulu, tadi ada istilah swakelola dan borongan. Swakelola itu biasanya desain sudah ada, kemudian skema operasi alat itu harus baik, biaya OP juga harus sudah siap, pastinya tertib administrasi dan personil sudah siap. Lalu kalau diborongkan, alat disediakan oleh penyedia jasa baik untuk kontraktor atau subkonnya. Kemudian organisasinya hanya bersifat pengawasan dan pelaksanaan. Kemudian biaya yang ada di situ include dalam pekerjaan sipil, administrasinya biasa lebih sederhana, lalu diperlukan juga sistem pengadaan atau lelang, dan tenaga kerja yang terlibat relatif sedikit kalau diborongkan. Kemudian kalau cara swakelola, keuntungan dan kerugiannya tetap ada. Dalam swakelola ini keuntungannya harga satuan pasti relatif lebih rendah karena dikerjakan sendiri, kita dapat mengonsumsi sendiri, kemudian harganya kita kaskan, kemudian di samping itu dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja kita sendiri, kemudian fleksibel juga karena yang mengerjakan diri kita sendiri, desain dan waktunya akan fleksibel. Namun ada juga kerugiannya, biasanya administrasi dalam melakukan pertanggungjawaban relatif cukup detail, kemudian biaya upah relatif lebih besar, kemudian organisasinya juga cukup besar, dan hal ini dirasa kurang bisa membina dari penyedia jasa, khususnya kontraktor. Kemudian apabila dengan cara diborongkan, ada juga keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kontraktor. Jadi karena diborongkan ke penyedia jasa, khususnya kontraktor, maka kontraktor dalam hal ini yang mendapatkan pekerjaan ini tentunya akan mengalami peningkatan kemampuan. Kemudian biaya pelaksanaan sudah fix, ini sudah tetap. Di awal sudah tetap, lalu dibuat kontrak, kecuali kalau ada addendum dengan beberapa persyaratan dan tentunya justifikasi teknis mengenai addendum tersebut. Lalu pekerjaan menjadi lebih ringan karena diborongkan. Kerugiannya apa? Harga satuannya pasti relatif lebih besar karena di situ pasti include overhead atau lembur, kemudian biaya pekerja alatnya pasti lebih besar. Yang kedua, kurang memberi peningkatan keterampilan kepada tenaga kerja sendiri. Jadi kita tidak bisa meningkatkan kemampuan dari orang-orang kita sendiri. Dan waktunya juga sudah terikat, jadi waktunya sudah fix. Jika ada perubahan desain atau waktu pasti memerlukan addendum, dan addendum itu nanti perlu pencatatan administrasi dalam kontrak dan sebagainya. Ini kurang fleksibel. Kalaupun bisa pasti ada syarat-syarat yang harus dikerjakan. Itu hanya dari pemborongan. Kemudian tenaga pelaksana yang digunakan dalam pengelolaan alat berat ini, jadi yang pertama dalam pengendalian pelaksanaan konstruksi.
Jadi pengawasan pekerjaan sipil dengan alat, mengamati kualitasnya, kemudian kuantitas, rencana waktu dan target, kemudian melaksanakan survei dan menyusun jadwal penggunaan alat, pengawasan pengaturan OP, serta mengatur penempatan, pemindahan alat dan tenaga operasionalnya. Kemudian bagian pengendalian pemeliharaan harus mengatur pemeliharaan, perbaikan alat, administrasinya, baik pemeliharaan dan perbaikan, kemudian memelihara tempat alat dan bengkel, melakukan inventarisasi terhadap kerusakan alat, dan koordinasi personil dari operator dan pemelihara. Lalu di pengendalian administrasinya, administrasi harus tertib, baik dari SPC, laporan bulanan, OPR, dan tata usaha. Kemudian mengatur gudang kerja mekanik, agar barang-barang terinventarisasi dengan tertib dan rapi, serta tetap menjaga kebersihan dan tertib administrasi di lingkungan mekanik. Itu dari tenaga pelaksana. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan alat berat, ada juga pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan alat berat ini. Ada 3 komponen. Yang pertama, biaya, kemudian waktu, dan keuntungan. Biaya nanti ada yang bersifat dana sendiri, atau bisa juga sewa, dan juga biaya operasionalnya. Jadi waktu menyesuaikan dengan jangka waktu pekerjaan. Dan keuntungan yaitu laba yang akan didapat, kemudian waktunya dan efisiensi. Itu variabel dari keuntungan. Jadi pertimbangan dalam penggunaan alat berat diingat-ingat ada 3 komponen. Kita harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan keuntungannya. Untuk biaya sendiri, owning cost, yaitu biaya kepemilikan alat yang harus diperhitungkan selama alat tersebut dioperasikan. Catatan apabila alat tersebut milik sendiri. Sebenarnya owning cost ini sulit ditentukan karena dipengaruhi umur ekonomis alat yang tidak bisa kita melakukan dengan tepat. Itu dipengaruhi oleh suku bunga, pajak, asuransi, dapat berubah-ubah besarnya tiap tahun mengikuti suku bunga bank atau inflasi yang berlaku. Kemudian alat berat semakin lama akan berkurang produktivitasnya atau malah sudah tidak dapat berproduksi lagi. Ini yang disebut depresiasi atau pengurangan nilai. Jadi nanti depresiasi itu ditentukan oleh harga beli alat ditambah kelengkapannya waktu didatangkan, kemudian nilai residu alat atau harga purna jual setelah umur ekonomis alat tersebut habis, dan nilai dari produksi alat. Depresiasi atau penurunan nilai dari beberapa metode atau beberapa analisis, ada 2 yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai ini. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Jadi metode ini untuk menentukan nilai depresiasi alat tiap tahun besarnya sama. Ini dipukul rata tiap tahun besarnya itu anggap sama. Di mana nilai depresiasi tiap tahunnya itu diperoleh dengan membagi nilai reproduksi dengan umur ekonomi alat. Contohnya seperti ini. Misalnya harga beli alat itu 100 juta. Kemudian disebutkan umur ekonomis dari alat tersebut 5 tahun. Lalu diketahui nilai residu atau harga second dari alat tersebut itu kalau sudah 5 tahun hanya 20 juta. Sehingga nilai reproduksinya dapat 100 juta dikurangi nilai residu. Nilainya yaitu 80 juta. Sehingga nilai depresiasinya menjadi nilai reproduksi dibagi umur ekonomisnya. Jadi per tahun nilai penurunan nilai dari alat tersebut atau depresiasinya sekitar 16 juta.
Jadi metode ini sangat sesuai apabila digunakan pada alat yang bekerja secara kontinu tiap tahunnya. Jadi digunakan terus tiap tahunnya, keluar terus atau eh, dipekerjakan terus tiap tahunnya. Misal perkiraan alat bekerja 2000 jam per tahun. Tapi kalau alatnya itu hanya dalam setiap tahun itu hanya digunakan selang satu atau dua kali saja dan jangka waktunya hanya sedikit, sangat tidak sesuai. Karena nanti ini tidak merepresentasikan nilai depresiasinya secara real. Lalu cara yang kedua namanya reducing charge method. Ini metode ini untuk menentukan nilai depresiasi alat yang menurun atau berkurang jumlahnya setiap tahun. Ini pertimbangannya semakin tua alat maka semakin menurun produktivitasnya. Dalam metode ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu declining balance method dan sum of years digit method. Ini nanti akan diolah satu persatu. Declining balance method ini untuk menentukan nilai depresiasi alat dari tahun ke tahun sebesar persentase tertentu dari nilai buku alat pada tahun yang bersangkutan. Lalu besarnya persentase dapat dihitung dari harga beli, nilai residu, dan umur ekonomis alat. Nilai buku yaitu harga beli alat dengan depresiasi pada tahun tersebut. Nanti akan disampaikan contohnya ini. Misal harga beli alat berat 30 juta, kemudian ditentukan depresiasi per tahun 40% dari nilai buku. Lalu umur ekonomisnya 5 tahun dan nilai residu nanti purna jualnya setelah 5 tahun hanya 4 juta. Maka bisa dihitung depresiasi pada tahun ke-1 40% dari nilai buku. Nilai dari nilai harga. Jadi dari nilai harga 12 juta. Kemudian nilai buku tahun kedua yaitu 30 juta dikurangi 12. Dikurangi depresiasi dari tahun pertama. Sehingga nilai buku tahun kedua jadi 18 juta. Jadi nilai buku pertama itu sama dengan nilai harga beli alat. Kemudian depresiasi di tahun kedua 40% kalikan nilai buku tahun kedua sebesar 18 juta. Besarnya 7,2 juta. Sehingga nilai buku ketiga 18 juta dikurangi 7,2. Sehingga nilainya menjadi 10.800.000. Apabila ditampilkan jadi seperti berikut. Jadi nanti di tahun ke-5 itu nilai bukunya sudah di bawah nilai residu. Sehingga di 52 itu sudah tidak bisa mengalami penurunan lagi karena nilai residunya tadi disebutkan 4 juta. Jadi penurunannya hanya sampai di praktis di tahun ke-4 saja. Di tahun ke-5 itu sudah di bawah nilai buku. Baik, jadi catatan nilai buku tidak lagi mengalami depresiasi setelah mencapai nilai residu. Jadi apabila nilai residu telah terlampaui yang diperkirakan dalam hal ini kita ambil 4 juta, sehingga nilai buku yang digunakan adalah nilai buku pada tahun ke-5.2. Dengan nilai buku yang digunakan kita kembali lagi ke nilai residu tersebut, nggak bisa di bawahnya. Oke, kemudian cara kedua, some years of digit method atau metode untuk menentukan nilai depresiasi alat tiap tahun berdasarkan pada jumlah angka-angka dari umur ekonomis alat sebagai pembagi dan didasarkan pada sisi umur ekonomi alat. Contohnya seperti ini. Di harga alat, misal kita mengambil harga alat 100 juta, kemudian perkiraan umur ekonomis alat 5 tahun, nilai residu 25 juta, berdasarkan jumlah angka umur ekonomis dalam tahun, perakiraan umur ekonomisnya 5 tahun,
Berarti berdasarkan jumlah angka umur ekonomis, 1 ditambah 3 ditambah 2, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, karena 5 tahun maksimal sampai 5, ditambahkan jumlahnya 15. Kalau sampai 7 berarti nanti ditambahkan juga 5 ditambah 6, lalu ditambah 7. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Sesuai dengan perkiraan umur ekonomis alat. Lalu nilai produksinya tinggal dikurangi saja nilai harga beli alat dikurangi nilai residu 75 juta. Kalau ditampilkan menjadi seperti ini menjadi depresiasi dengan metode sum years digit. Jadi ada tahun, kemudian rasio depresiasi, nilai reproduksi, depresiasinya berapa, nilai bukunya berapa. Di tahun ke-0 harganya masih sesuai dengan harga beli alat, nilai bukunya 100 juta. Kemudian di tahun pertama rasio depresiasinya 5/15. 5 itu dari tahun pertama kita balik, rasionya masih 5, dibagi 15 itu jumlah tahun. Dia nilai reproduksinya 75, nilai depresiasinya 25. Sehingga nilai buku yang dihasilkan 5 dikurangi 4, atau kolom 5 dikurangi 4. Di 100 juta dikurangi 25 juta. Sehingga hasilnya menjadi 75 juta. Kemudian di tahun kedua, rasionya turun menjadi 4/15, nilai reproduksinya masih sama 75. Nilai depresiasinya 2 dikali 3. Di kolom 2 dikali 3. 4/15 kali 75, 20 juta. Lalu nilai bukunya kolom 5 kurangi kolom 4. 75 dikurangi 20 dengan 55. Begitu pula seterusnya sampai di tahun kelima. Nanti di tahun kelima nilai depresiasinya tinggal 5 juta dan nilai bukunya hanya 25 juta. Itu metode dari sum years digit method menghitung penurunan nilai atau depresiasi suatu barang. Catatan, nilai buku pada tahun kelima pada akhir umur ekonomis alat besarnya 25 juta sesuai dengan perkiraan nilai residu yang ada atau yang disebutkan di atas. Jadi 25 juta ini sesuai dengan perkiraan nilai residu yang telah ditentukan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam biaya, pertimbangan biaya alat itu suku bunga, pajak, dan asuransi. Cara menentukan nilai ini di tiap negara atau di daerah itu berbeda-beda, tergantung di mana alat tersebut digunakan. Nilai suku bunga, pajak, dan asuransi alat ini didasarkan pada nilai rata selama umur ekonomi. Kemudian rumus yang digunakan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Rumusnya seperti ini, P aksen sama dengan P dikalikan N plus 1 ditambah S dikalikan N min 1 per 2N. Di mana P aksen ini biaya rata yang dikeluarkan per tahun. Dan P harga beli alat, S itu nilai residu atau salvage value, kemudian N itu perkiraan umur ekonomi alat. Ini nanti digunakan untuk biaya rata atau biaya yang dikeluarkan per tahunnya itu berapa. Ini meliputi suku bunga, pajak, dan asuransi. Ini contohnya seperti ini. Semisal ada harga pembelian alat berat, harganya 100 juta, kemudian umur ekonomis alatnya diperkirakan 5 tahun dengan penggunaan per tahunnya 2000 jam per tahun. Di alat ini cukup produktif. Nilai residunya 25 juta, suku bunga yang berlaku 15%, pajaknya 2,5%, asuransinya 2,5%. Sehingga total annual rate ditambahkan 15 tambah 2,5 tambah 20%. Sehingga dengan menggunakan rumus yang
Di atas P aksen sama dengan 35.000 per jam. Oke, kalau sehingga suku bunga pajak dan asuransi itu 35.000 dikalikan 20%, karena untuk pajak suku bunga dan asuransi hanya 20% saja. Kalau P yang di atas itu biaya yang dikeluarkan selama per jam, tapi total yang dikeluarkan. Tapi kalau yang suku bunga pajak asuransi itu persentasenya hanya 20% saja. Sehingga untuk suku bunga pajak dan asuransi itu hanya sebesar 7.000 per jam. Nanti kalau setahun berarti tinggal dikalikan saja. Ini biaya per tahunnya, untuk total biaya per tahun yang dikeluarkan sebesar 70 juta rupiah. Tapi itu udah total, bukan suku bunga pajak dan asuransi saja, tapi sudah mungkin biaya maintenance, kemudian operasional dan lain-lain. Nah, kita masuk ke biaya investasi. Investasi bisa diartikan dengan modal. Konsekuensinya penanam modal dibebani bunga, pajak dan asuransi. Jadi yang akan dibebani oleh biaya-biaya ini, bunga, pajak dan asuransi, yaitu penanam modal tersebut. Kemudian metode bunga menggunakan average investment price atau metode bunga investasi rata-rata per tahun. Di mana rumusnya I atau interest sama dengan I dikalikan N plus 1 per 2N kalikan harga pokok. Di mana I besar ini merupakan bunga investasi rata-rata per tahun, sedangkan I kecil bunga modal rata-rata per tahun. Diingat, I besar bunga investasi dan I kecil itu bunga modalnya. N yaitu umur ekonomis. Lalu harga I kecil bisa digabungkan dengan pajak per tahun dan asuransi alat per tahun. Serta juga bisa digabungkan dengan biaya lain yang ada hubungannya dengan investasi. I kecil nanti bisa dijumlahkan seperti yang tadi, ada asuransi, ada pajak, nanti totalnya bisa menjadi nilai dari I kecil ini. Ini contohnya seperti ini. Semisal bunga pinjaman 15% per tahun, pajaknya 2% per tahun, asuransi 2% per tahun, biaya lain-lain itu 1% per tahun, sehingga total annual rate-nya 20%. Itu dari mana? Dari 15 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Lalu bila umur ekonomi alat 5 tahun, maka biaya investasinya per tahun berapa? I besar sama dengan I kecil. I kecilnya total annual rate 20% ditambah 5 umur ekonomisnya plus 1 dikalikan ini, nah ini 2N. Berarti 2 kalikan 5 tahun dikalikan harga pokok. Sehingga hasilnya 20 kali 6 per 10, 0,12 kalikan harga pokok. Kalau alatnya nanti bisa disumsikan. Baik, kita masuk ke biaya OP. Jadi biaya OP merupakan biaya yang tidak bisa dihindarkan dalam kegiatan. Pasti ada operasi dan pemeliharaan. Jadi biaya ini dikeluarkan selama alat tersebut digunakan. Meliputi bahan bakar, minyak pelumas, penggantian ban, kemudian perbaikan atau pemeliharaan, serta gaji atau upah. Untuk bahan bakar nanti tergantung besar kecilnya daya mesin. Kemudian lamanya digunakan. Nanti minyak pelumas tergantung pada besarnya bak karter dan lama periode penggantian. Penggantian ban tergantung pada harga ban dan perkiraan umur ban menurut pengalaman atau rekomendasi dari pabrik. Kemudian biaya perbaikan tergantung kondisi pemakaian, kecakapan operator, dan perawatan yang memadai. Lalu gaji atau upah itu dipengaruhi oleh kecakapan, pengalaman,
dan kemampuan pemilik alat serta kondisi dari suatu negara tertentu. Jadi kondisi negara yang mengaruhi nanti hubungannya dengan UMR atau UMP itu ya. Lalu ada juga kebersihan, pencegahan kerusakan, dan pemeliharaan. Jadi komponen-komponen tersebut merupakan komponen dari biaya OP yang harus dikeluarkan dalam setiap kegiatan. Lalu kita masuk ke penyusunan jadwal penggunaan alat berat. Jadi ada hal-hal penting yang harus dipahami dalam rangka penyusunan jadwal maksudnya alat berat ini. Yang pertama, durasi kegiatan. Durasi kegiatan maksudnya begini, kegiatan menggali saluran atau menggali tanah dalam bukit. Jadi modelnya eksavator diayunkan ke depan gitu. Itu durasinya berapa? Atau seminggu kah? Atau 2 minggu? Atau dituliskan dengan hari, 10 hari, 20 hari? Itu harus kita fikskan dulu durasinya. Kemudian jenis dan volume pekerjaan. Jenis pekerjaannya apa, volumenya berapa, itu harus dihitung terlebih dahulu. Nanti setelah hal tersebut dihitung, dihubungkan dengan produktivitas alat, lalu jumlah alatnya bisa ketemu dengan durasi kegiatan. Lalu jumlah dan jenis pekerjaan. Jumlah pekerjaan galiannya ada berapa, timbulannya berapa, jenis pekerjaannya, ada galian, timbunan, kemudian perataan pemadatan, jumlahnya ada berapa, jenisnya ada berapa. Itu juga penting. Lalu kita perlu mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan jadwal. Yang pertama itu menyusun daftar kegiatan proyek beserta pekerjaannya. Kegiatan apa saja diurutkan dari yang pertama mungkin persiapan, kemudian mobilisasi alat dan sebagainya diurutkan, kemudian menghitung waktu dan sumber daya masing-masing kegiatan. Waktu dari kegiatan tersebut berapa lama, kemudian sumber dayanya apa saja. Lalu yang ketiga, menggambarkan setiap kegiatan dalam bagian bar, Gantt dengan skala waktu tertentu. Lalu yang terakhir, menata kegiatan tersebut di sebuah bagian balok dengan skala waktu yang mendatar. Seperti kita membuat kurva S, Gantt pada suatu pekerjaan. Contohnya seperti ini. Ini tidak jelas ya, maksudnya tulisannya tidak terlalu jelas. Tapi bisa saya jelaskan untuk yang kolom paling kiri itu nomor urut. Kemudian yang kolom kedua dalam kiri itu jenis kegiatan. Yang pertama mungkin persiapan, kedua mungkin mobilisasi. Lalu di kolom yang paling kanan itu jangka waktu, mungkin itu 1, 2, 3, itu bisa minggu, bisa juga hari. Itu yang Gantt chart-nya itu menunjukkan lamanya. Jenis kegiatan yang ada di kiri itu lamanya, misalnya itu minggu ya, berarti jenis pekerjaan pertama, persiapan itu dilakukan hanya dalam waktu 2 minggu. Atau mobilisasi itu dilakukan pada 2 minggu awal dan di setengah minggu di akhir. Lalu pekerjaan kedua, mungkin persiapan itu masuk di pertengahan minggu ketiga dan selesai pada pertengahan minggu ke-6. Seperti itu sampai ke bawah. Jadi Gantt chart itu atau diagram balok ini menunjukkan jangka waktu atau durasi lamanya pekerjaan tersebut dilaksanakan. Tentunya tidak sembarangan yang membuat Gantt chart ini, harus diperhitungkan dulu tadi jenis alatnya, jumlah alatnya, kemudian jenis materialnya, produktivitas. Nanti dikorelasikan sehingga per hari bisa produktivitasnya berapa, volumenya berapa, lalu dibagi dalam waktu. Bisa muncul panjangnya Gantt chart ini durasinya berapa lama. Baik, dengan berakhirnya slide tadi berupa penjadwalan dari alat berat, maka berakhir pula
pembahasan topik pada kali ini, yaitu manajemen alat berat beserta penjadwalannya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.